Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku mau mereview HP keluaran tahun 2019, yakni Samsung Galaxy Tab A8. HP ini lumayan cukup jadul ya, sekitar 6 tahun yang lalu launchingnya, dan aku hari ini membeli HP ini dengan harga second di harga 700 ribuan. Kira-kira worth it apa enggak, kalian nilai sendiri. Kondisinya lumayan mulus ya, mungkin ada lecet sedikit ya, wajar lah HP second, tapi meskipun kondisi second, semua fungsinya masih normal semua kok. Untuk layarnya ini sekitar 8 inci, bezelnya masih agak tebel ya, atas dan bawahnya. Penyimpanannya sekitar 32 GB dengan RAM 2 GB. Untuk versi Android-nya versi Android 11 dan One UI-nya 3.1, dan itu udah nggak ada update lagi, dan terakhir update itu tanggal 1 April 2021. Ya masih bisa lah untuk kegiatan ringan seperti menonton YouTube ataupun main game kayak game ML bisa masih. Oh iya, tablet ini masih support SIM card dan memory card ya, yang menurutku itu jadi salah satu kelebihan, dimana di tablet yang lebih baru di zaman sekarang itu banyak yang hanya WiFi only, dan bahkan ada yang tidak ada SIM cardnya. Jadi ini jadi salah satu kelebihan sih. Mungkin salah satu alasan Samsung kenapa dia ngasih fitur memory card, karena internalnya dari HP ini hanya 32 GB, yang mana itu kecil banget sih untuk zaman sekarang. Dan selain itu HP ini masih support earphone jack ya. Di bagian atas itu masih ada, dan di bawah itu Dolby Atmos juga ada, speakernya 2 gitu ya, jadi buat nonton enak banget sih. Kemudian ada juga SIM card dan slot memory cardnya. Kemudian ada fitur volume masih nyala dan semuanya masih normal. Oh ya, ini masih belum support Type-C sehingga pengecasannya belum bisa fast charging, tapi aku belinya dapat adaptor yang masih original sehingga ngecasnya masih lumayan cepet sih, meskipun nggak fast charging. Dan kabel datanya juga udah gak ori, karena yang ori itu udah rusak ya, jadi udah diganti. Dan kita buka, ini adalah SIM card dan slot memory cardnya ya. Dia ada SIM card dan satu SIM card dan slot memory card, jadi nggak dual SIM, dia single SIM ya. Tapi ya udah lumayan lah daripada WiFi only gitulah, karena kalau kita pakai tablet yang dia itu nggak bisa pakai SIM card, kita akan ketergantungan dengan WiFi, dan ketika di luar kita susah mau cari WiFi atau apa ya, paling tinggal kita harus hotspot aja, dan itu sangat ribet sih menurutku. Dan ini fitur kameranya ya masih oke semua, masih bisa lah. Untuk kualitasnya nggak bisa dibilang bagus ya, standarnya tablet lah. Untuk perekamannya dia mentok di Full HD 30 fps, jadi cukup lah buat ngerekam sebuah momen. Dan ya untuk kestabilannya nggak ada stabilisasi sih, tapi buat ngerekam salah. Untuk fitur fotonya juga ada fitur Pro juga ya dia. Dan tablet ini juga tidak ada flashnya ya di bagian belakangnya, jadi itu salah satu kekurangannya juga sih. Dan selanjutnya kita coba bagian speakernya ya, karena speakernya ini udah support Dolby Atmos, jadi dia ada 2 speaker gitu, dan kualitasnya kayak lebih bagus daripada yang 100 speaker kayak di HP-HP biasa. Coba kita lihat dan kita dengerin ya. Oke, dan ini kualitasnya Dolby Atmos yang ada di Samsung ya, Samsung Galaxy A8. Dan silakan kalian nilai sendiri itu hasilnya ya. Jadi ya enak untuk didengar sih. Aku pun ngerasain ini beda dengan HP-HP
biasa yang aku dengerin sih. Enak pokoknya buat nonton. Jadi buat kalian yang suka nonton drama, suka nonton drakor, terus nonton video dan lain sebagainya, puas banget sih. Apalagi pas di dalam ruangan, bagus. Dan ini kita coba layarnya itu sebenarnya gak support 4K sih. Dan ini aku coba lihatkan video 4K yang ada di YouTube. Dan tergantung jaringan juga. Dan karena jaringan di rumahku itu lambat dan lemot banget, akhirnya nggak bisa sih nonton di kualitas 4K. Dan juga HP-nya mentok di 1080p 60 fps. Nah ini bisa kalian lihat, dia mentok di 1080p 60 fps, nggak sampai ke 4K, tapi udah lumayan sih, lumayan jernih. 1080p 60 fps tuh udah cukup lah buat nonton. Tapi buat kalian yang suka pakai tablet, mungkin ini jadi salah satu kekurangan sih. Menurut aku pun gitu. Jadi seharusnya sih layarnya lebih ditajemin lagi sih. Tapi mengingat harganya emang ya ini kualitas entry level, jadi kita gak bisa berharap banyak. Ya cukup buat nonton, ya gak bisa dibilang puas banget sampai kualitas 4K atau 2K pun gak bisa sih. Tapi ya puas lah kalau buat sehari-hari, karena aku pun pakai ini buat sehari-hari sih. Buat misalnya ini kayak aku buat baca Al-Quran misalnya, itu membantu banget sih. Daripada lihat di HP, kita baca Al-Quran di HP itu kecil banget tulisannya, dan itu ngebantu juga sih buat kita. Dan dibandingin kita lihat di layar HP ini jauh lebih lebar sih. Jadi meskipun dia harganya entry level, tapi ada kelebihan tersendiri lah dari segi layar. Dan untuk buka aplikasi pun nggak lemot-lemot banget sih, masih ya lumayan lancar lah. Nah ini aku coba tes game ya. Tadi aku udah download game Mobile Legends dan hasilnya lumayan sih. Meskipun nggak bisa setting grafik yang settingan tinggi, setting ultra atau apa, itu nggak bisa sih. Tapi ya lumayan lancar, nggak nge-lag dan lain sebagainya. Karena mengingat RAM-nya itu hanya 2 GB. Jadi untuk aplikasi-aplikasi besar itu biasanya lemot sih. Tapi ini enggak. Kalau coba main ML, lumayan masih bisa lah buat main ML ini. Dan kesimpulannya, HP ini masih bisa untuk dipakai sehari-hari. Apalagi buat ngerjain tugas atau sekedar main game-game kecil kayak ini ML, masih bisa. Buat kalian yang minat dengan HP ini, nanti aku taruh ini di Shopee atau Tokopedia. Nanti aku kirim linknya. Kalian bisa WA aja, nanti aku taruh WA aku di deskripsi ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.